Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Ini dengan narasumber yang luar biasa yang menginspirasi kita, bagaimana beliau memiliki orang tua yang luar biasa, punya mentor juga, dan akhirnya ketemu mentor yang pas. Seperti apa mentornya? Kita langsung ulik kepada Bunda Nabitri. Bun, tadi kan sudah menjadi apa ya, karakter orang airline khususnya Garuda itu kan memang table mannernya oke, karakternya oke, kalau sekarang itu akhlaknya bagus lah seperti itu kan. Lantas suatu hari ketemu dengan new mentor yang merubah titik balik Bunda, yang mungkin inilah turning point. Itu gimana Bun, kok akhirnya sang datu itu apa ya, akhirnya trust sama Bunda? Alhamdulillah, sebenarnya kita nggak menduga ya, Iya. tapi dalam perjalanannya dan mengevaluasi sampai saat ini, ternyata memang beliaulah coach, mentor saya Mentor. sekaligus Mhm. sampai saya seperti ini. Mhm. Dan kenapa bisa cocok? Karena kurang lebih kekerasan karakternya itu saya sudah berpengalaman. Oke. Jadi mungkin orang lain bisa nggak betah dalam arti kata, tapi kalau saya bisa menghadapinya juga. Mhm. Karena memang saya dibesarkan, Mhm. ya itu tadi di tengah-tengah itu kan, Mhm. jadi ke atas ke bawah tuh masih bisa dalam Iya, arti iya. kata begitu ya, Ya, menghadapi ayah yang situasi. keras, ibu yang sabar, itu kan itu sudah jadi Ya, macam sehari-hari. iya. Ketemu dengan datuk juga Dan itu seperti itu. beliau sangat apa ya, visi misinya tuh jauh ke depan, sehingga dia melihat mungkin sudah sosok saya yang cukup gigih dalam arti kata dan jujur ya, pasti karena itu saya bawa dari ayah saya dan amanah lah. Jadi beliau tuh men-challenge saya luar biasa. Kalau saya bilang men-challenge luar biasa. Sampai saya dari staff kan, berbagai jabatan. Jadi dari tahun 85 akhir tuh berapa ya, kok 58 diambil 85, usia saya berapa tuh? Sampai saat 91, tahun 91 itu saya sudah diamanahkan untuk menjadi CEO. Oke. Memegang satu 6 perusahaan. tahun setelah berkarir sebagai staf Iya. perusahaannya beliau ya. Iya, itu karir terus, dan itu penempaannya luar biasa. Luar biasa. Semua dari A to Z-nya beliau ajarkan untuk kita kerjakan. Akhirnya ya memang bisa dilepas artinya semua, dan bahkan ya alhamdulillah inilah qadarullah ya, bahwa saya bersyukur juga dipertemukan sama beliau dan keluarganya. Akhirnya saya setelah dengan pengalaman 6 tahun bekerja, saya bisa mengambil MBA, di mana beliau juga salah satu pendiri institusi itu. Waktu itu di Gedung Bumidaya. Jadi sama Purnawirawan, saya agak lupa. Alhamdulillah 2 tahun di situ dan lulus, dan jadi makin berkembang, dipercaya, dan bisnis juga jalan. Akhirnya sampai sekarang sudah 30 tahun tetap eksis. Ya tidak terlalu signifikan seperti perusahaan-perusahaan kembang besar, karena memang kita small but solid gitu. Jadi kita menebarkan kesejahteraan yang baik. Dan saat saya baru masuk itu, selain dalam bekerja, keseimbangan yang beliau ajarkan itu adalah mendirikan Yayasan Al-Hakim. Dan tahun 87 itu baru pertama di Indonesia membuat sholat taraweh di hotel Mandarin, di meet roomnya. Itu semua uang bukan uang konceleng, bukan, tapi dari beliau. Bahkan setelah itu, dalam perkembangan perjalanannya Yayasan Al-Hakim ini, terus ke rumah beliau, akhirnya beliau memang mempunyai mimpi ya saat beliau remaja. Kalau mendengar kisahnya, ada bukunya. Di Jalan Hos Cokroaminoto itu, di tengah-tengah
depan Taman Ya. Menteng itu Ya. didiri Tempat keris ya. itu ex restoran Hanama Hoka Hoka Bento. Bento dan Black Angus. Mhm. Nah disitulah dibuat masjid interiornya, belum tidak dibangun, tapi ex restoran itu yang disulap sama beliau, bahkan ada rumah gadang ya, beliau kan dari Iya. Sumatera, Iya. ada pelaminan rumah gadang di situ untuk aula pertemuan dan Perdana Menteri Malaysia saat itu Bapak Mahathir juga diundang makan di situ. Oh, oke. Dan bahkan saya belajar banyak juga dalam perjalanan saya dengan beliau dan Bunda sekeluarga gitu ya. Anak waktu itu masih sekolah di Amerika, di Singapura dan di Amerika. Sekarang alhamdulillah sudah ada di Jakarta juga bersama Bunda. Ya itu betul-betul artinya yang jadi mentor, coach yang keras, disiplin, tapi hasilnya ada gitu. Jadi sampai saya sekarang keseimbangan itu tadi, kita tidak hanya memikirkan semata-mata dunia bisnis, tetapi juga dalam dakwah, siar Islamnya. Didirikanlah Yayasan Al Hakim oleh beliau dan Ibu Bunda, saya panggilnya Bunda Hakim. Yayasan Al Hakim Menteng itu menjalin persaudaraan dengan keimanan, betul-betulnya. Jadi alhamdulillah dari rumah beliau, setelah dari Mandarin, sholat tarawih di rumah beliau di Jalan Tasik 4 itu dibikinlah seperti musola rumah yang dijadikan khusus untuk orang-orang warga sana sholat. Pertama-tama hanya pembantu. Akhirnya tetangga kan ada juga orang yang non muslim ya, tapi yang muslim akhirnya berkembang banyak. Nggak cukup, terus Pak Datu almarhum beli itu di bekas restoran itu, dijadikanlah. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Juga dan banyak akhirnya sholat Jumat sampai. Nah pada perjalanannya selanjutnya putranya sama anaknya setelah ayah meninggal dibangun usaha. Akhirnya kita juga sama warga nggak boleh berhenti. Sebenarnya Bunda mau udah fit kita bikin di tempat lain, Masjid Al Hakim. Tapi warga sana meminta. Akhirnya dengan perjuangan warga dan Bunda kita membuat surat ke Dinas Pertamanan, dapat di Taman Menteng. Awalnya sebelum beliau wafat itu Taman Menteng waktu ada tender untuk pembangunan Taman Menteng jadi rumah kaca, itu Pak Hakim dengan tim arsiteknya itu ya membuat perencanaan yang sekarang itu sebenarnya ada musola sebetulnya, terus bisa diperpanjang kalau untuk sedang acara Idul Fitri atau ya sholat, jadi bisa sampai ke lapangan lah, tapi fungsinya tetap bisa jadi taman, tapi hanya ada musola. Tapi kalah tender saat itu biasa. Akhirnya jadilah rumah kaca. Dan sekarang saya lihat rumah kaca itu kurang berfungsi. Artinya tidak optimal ya, karena panas. Pernah kita bikin bazar dengan warga sana. Bunda sekarang ketua RW di situ. Ya nggak berfungsi, panas, dikasih AC sebanyak pun juga nggak berfungsi. Tapi ya itulah, banyak sekali dari segi sosial dakwahnya ya, beliau betul-betul memang dengan dari dana sendiri menyantuni ya panti-panti, mengirim beasiswa untuk S2, S3 di luar negeri, itu ada semua. Dan beliau juga punya cabang di Temanggung sama di Bukit Tinggi juga ada. Bahkan beliau telah menjadi salah satu panitia untuk mengumpulkan dana membangun Islamic Center di New York. Nah sekarang ada kan Masjid Al Hikmah ya. Nah gitu. Dan juga sebagai pionir lah. Nah saya kan dalam lingkungan beliau coach, jadi tahu semua, ikut semua. Jadi saat beliau mengamanahkan, ya itu tadi kan pengajarannya, kamu mesti bisa. Kalau dengan beliau tidak ada kata tidak bisa. Gitu. Dan saya sudah belajar banyak perubahan-perubahan itu, dinamika di lapangan itu drastis, itu saya hadapi. Jadi alhamdulillah buat saya sekarang kalaupun ada
apa yang buat orang menggegarkan, ya kita ada solusinya. Sekarang sudah melalui itu. Ya. Jadi Pun kalau bicara tentang Datuk ini kan almarhum luar biasa ya, beliau yang menginspirasi kita. Tapi kan ada sebuah kata begini, ketika murid itu siap, guru akan datang. Kan kalau kita bicara bisnis, mohon maaf, Bunda kan walaupun di IO, walaupun di manajemen, tapi kan level Datuk itu kan ibarat makom itu lebih tinggi lah ya. Artinya ketika beliau mengajak Bunda untuk bergabung, tentu kan pasti ada sesuatu yang membuat Bunda itu berbeda dengan yang lain. Satu hal. Yang kedua, ajaran apa sih pun yang membuat akhirnya beliau bisa sustain di bisnisnya? Yang mungkin bisa sharing teman, kan sebagai coach ya. iya, ya sebenarnya banyak ya. Kalau secara teknis dan manajemen itu saya udah disekolahkan ya. MBA itu udah pelajaran yang buat saya plus ya. Terus kalau dari segi kepercayaan sih sebetulnya, kepercayaan dan kejujuran itu aja. Itu yang beliau tangkap di Iya. awal pertama kali Iya, dan ketemu, saya gigih orangnya, pantang menyerah. Saya udah dicoba macam-macam, bahkan saya sudah, dan kepercayaan itu yang diamanahkan, Fit, kamu ke Singapura, pulang pergi, ambil ke bank sana, bawa sekian. Dan mungkin orang lain belum bisa dipercaya seperti itu, ya kan? Cash misalnya dalam satu bag saya pulang, saat itu kan pemeriksaan bea cukai nggak seperti sekarang dibuka. Itu saya lakukan dan beliau sudah trust, artinya wah ini bisa nih, karena itu paling tinggi sih harkat sebagai orang yang diamanahkan dan dapat melakukannya, nggak silau. Alhamdulillah saya, ini lagi prinsip yang saya ajarkan juga sama anak-anak, kalau bekerja jangan melihat materi atau uangnya, tapi lakukan karena kamu memang beribadah. Rezeki itu akan datang. Jadi jangan kamu greedy. Begitu juga dalam bisnis, kita lakukan secara profesional, kita usaha sampai ujung, sampai mentok istilah ikhtiarnya dan doa pasti ya. Karena semua ketentuan itu adalah Allah yang menentukan. Nah, itu yang harus saya sekarang juga sampaikan pada tim. Sekarang kan saya sedang mengkader dan alhamdulillah sudah jadilah ya. Jadi saya bisa remote mengawasinya, kan masih berjalan ya. Alhamdulillah, kan saya selalu bilang begitu, kejujuran ya dan profesional ya dalam bekerja. Kalaupun ada kendala, ada ini itu, kamu nggak usah patah semangat, tapi sebagai teamwork kita share. Nah, di mana? Nah, apalagi saya masih mengayomi dalam artinya, jadi kalau mereka ada masalah-masalah, pasti insya Allah there is a solution gitu. Dan ya doa sama Allah. Dan sedekah itu juga sedekah. Jadi ya dari CSR perusahaan ya itulah ke Al-Hakim ya, juga ke mana-mana, walaupun misalnya tidak usah terlalu signifikan, tapi rutin dan istiqomah pasti ada. Itu harus, karena itulah yang membantu kita jadi dalam keselamatan dalam bisnis apapun. Pernah 1 tahun kita nggak dapat project dan masa krisis pandemi, orang mungkin no collapse ya. Alhamdulillah kita bahkan masih bisa orang cuti, masih bisa kasih uang cuti gitu. Jadi berkah insya Allah gitu. Bun, ini kan ada satu momen ya, saya itu kan 2005 kenal dengan Masjid Al-Hakim. Ketika saya naik ke lantai 2 itu kan banyak kaligrafi. Yang kalau istilah beliau itu, kapan lagi saya bisa mengentertain akhirat? Toh selama ini saya sudah capek keliling dunia, kemewahan, tapi saya untuk akhirat saya sendiri saya juga harus entertain. Itu gimana pun ceritanya kok bisa barang-barang mahal tapi di masjid gitu. Ya beliau suami istri ya, ayah bunda gitu. Kalau saya bilang memang sangat pengagum seni juga. Bunda dengan lukisan-lukisan yang mahal-mahal ya. Kalau saya agak kurang memang. Saya lebih tidak terlalu ini ya. Tapi ya karena bergaul artinya dalam lingkungan itu, jadi saya tahu. Dan beliau memang beli dari baik dari luar, kiswah-kiswah yang dari luar itu dibawa, di frame di sini, tulisan asma Allah dan yang lain, dan banyak sekali koleksinya. Itu motivasinya apa, Bun? Motivasi beliau?
apa ya, beliau memang senang keindahan. Jadi dia tidak mau Islam itu kumuh. Oh, oke. Islam itu seperti zaman jayanya Islam kan. Di Spanyol misalnya kita lihat kan peninggalan di Andalusia. Beliau tuh sangat mengagumi Islam yang jaya pada masa itu, bahwa tidak kumuh, bahwa indah, ya kan? Bagus semua, arsiteknya, seninya, semua kaligrafinya, dan beliau senang itu. Bahkan beliau beli satu kompleks yang di Pahat, Masjid Aqsa dari perunggu ya atau apa ya, dan juga Mekah, itu kan banyak ya koleksinya. Nah itu sebagian kita masih peninggalan, kita pasang terus di mana-mana. Sebagian di rumah. Kita pun bisa menikmati walaupun tidak bisa harus memiliki. Iya. Jamaah gitu. Iya, betul. Bisa menikmati sekali itu keindahannya, ya kan? Macam-macam, dan lumayan harganya mahal-mahal. Sampai sekarang pun Bunda juga banyak koleksinya, masih satu ruangan tuh. Sahabat Gitu. pekerja, ini hal menarik. Kalau selama ini orang lebih banyak mengentertain diri pribadi keduniawiannya, seorang Datuk Hakim almarhum itu mengentertain akhiratnya. Jadi kalau kita sempat pada masa itu datang ke masjidnya di lantai 2, itu banyak sekali keindahan-keindahan kaligrafi yang mahal-mahal, yang bagi beliau itu adalah salah satu untuk mengentertain akhirat. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.